Welcome to TNK Outdoor Channel. Halo Sobat TNK, selamat datang kembali di channel TNK Outdoor. Yang lagi cari tenda kapasitas 6 orang nih, saya mau kenalin tenda dari Forester dengan seri Enigma Mark II. Jadi ini generasi kedua dari Enigma ya. Apa saja perbedaannya dari yang Enigma generasi pertama, kita bahas semuanya di sini. Oke, yang pertama dari bahannya dia pakai 190T polyester dengan rating PU di 1500 mm dan juga sudah disimsil ya. Boleh dilihat ini bahannya seperti ini. Bahannya 190T polyester dengan rating PU 1500 mm. Dan ini sudah disimsil ya. Ini bisa kelihatan di sini. Di tiap jahitannya dia sudah dikasih simsil ya. Kelihatan nggak ya? Nah, yang lebih kelihatan. Kemudian di tenda ini juga pintu depannya dia sudah bisa dibuat kanopi seperti ini, dan plusnya lagi dia sudah dapat tiang nih. Jadi dapat 2 tiang kanopi. Jadi teman-teman ketika beli tenda ini nggak usah khawatir, nggak usah nyari-nyari tiang lagi. Forester sudah memberikan tiang. Jadi sudah include di dalam pembeliannya. Ini framenya sudah pakai aluminium alloy ya. Jadi ada 3 set frame aluminium alloy. Untuk frame utamanya sudah pakai alloy. Sudah pakai aluminium alloy, dan juga frame untuk terasnya sudah pakai aluminium alloy. Sedangkan untuk tiangnya itu masih pakai bahan besi galvanis mungkin ini. Yang jelas ini bukan alloy. Ya. Terus untuk pasaknya, dia pakai pasak yang sangat kecil seperti ini. Ya, ukuran pasak yang sangat mini, ya, yang sangat kecil. Yang mana ini mudah sekali bengkok kalau nemu permukaan tanah yang keras atau bebatuan ya. Ini dipastikan gampang bengkok. Kemudian tali-tali untuk memasaknya juga, untuk pasaknya ini dikasih seperti ini aja. Dia tali tipis, tali elastis tapi ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil. Oke, kita lihat di tampilan depannya. Di samping sini ada tulisan Forester. Terus di samping sini juga ada Forester lagi. Ada tulisan Forester dan juga ventilasinya ya. Nah, sayang sekali ventilasinya dia belum ada sanggahan di sininya. Jadi ya udah begini aja. Ini ketika ditutup seperti ini dan dibukanya seperti ini aja. Ya, terkadang ini nutup sendiri sih. Tapi cukup besar ventilasi yang dikasih di sini. Kita ke bagian belakang. Di bagian belakangnya ini polos. Ya, di bagian belakangnya dia polos aja. Nggak ada tulisan merek, nggak ada tulisan Foresternya, dan nggak ada pintu belakang ya. Jadi ini cuma ada 1 pintu aja di bagian depan. Nggak ada pintu bagian belakangnya. Dan di bagian samping kanan dia masih ada ventilasi lagi. Jadi ada 2 ventilasi di bagian kanan dan bagian kiri, yang keduanya cukup besar ventilasinya, cuman tidak ada sanggahannya ya, atau ganjelannya di sini nggak ada. Jadi ya udah begini aja nih, kadang nutup juga ya kan.
Nah, mungkin ke depan Forester bisa nambahin ganjelan di sini, jadi benar-benar kebuka ventilasinya ya. Untuk pintu samping dia hanya ada di bagian sebelah kiri ya, sebelah sana. Di bagian sebelah kanan sini dia nggak dikasih pintu samping, nggak ada pintu sampingnya. Jadi pintu hanya ada di bagian depan yang bisa kita bikin sebagai kanopi seperti ini, dan juga pintu di bagian samping. Sekarang kita bahas dimensinya. Dari dimensi ini ukuran terasnya cukup panjang ya, cukup lebar. Dia 180 cm ini, ukuran terasnya 180 cm. Dari sini sampai sini itu ditulis oleh Foresternya 180 cm. Dan ukuran panjang ruang tidurnya ini di 250 cm ya. Dari sini sampai ke sini ini 250 cm, dan lebarnya itu di 220 cm. Sedangkan untuk tingginya, tinggi tenda keseluruhannya itu di 160 cm bila dihitung dari luar ya. Bila dihitung dari luar, ini tinggi keseluruhannya 160 cm, tapi kayaknya lebih deh dari 160 cm, soalnya tinggi badan saya aja 165, atau mungkin di bagian dalamnya yang 160 cm. Nanti kita pastiin aja ketika kita bahas di bagian dalam. Oke, jadi itu di bagian luar tenda atau di bagian outernya. Kita masuk ke dalam. Ini pintunya dia sudah double layer ya. Pintunya sudah double layer. Layer pertama yang menggunakan bahan 170T polyester breathable, dan layer keduanya dia menggunakan bahan jaring, bukan battery mesh. Dia jaring biasa seperti ini. Jadi bukan lubang yang kecil-kecil seperti battery mesh. Dia cukup besar lubang-lubangnya, tapi nggak segitu besarnya juga sih. Kita gulung dulu aja ini. Ya, ini saya udah ada di bagian dalam dari tenda Forester Enigma Mark II. Bisa dilihat ini sangat luas ya, seperti kontrakan. Jadi sangat luas. Ini 220 cm lebarnya, dan panjangnya ini 250 cm. Untuk posisi tidur yang disarankan adalah berjajar 5 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan satu lagi di atas ini. Itu kalau kita lihat di gambar yang ada diberikan di staff sek tendanya, itu posisi tidurnya seperti ini. 5 orang berjajar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan satu orang lagi ada di atas. Karena ini panjangnya 250 cm ya. Kemudian untuk tingginya, saya akan coba berdiri. Kayak ini saya berdiri. Saya tinggi badan 165, dan ini nunduk ya, mentok. Berarti ini kemungkinannya nggak sampai 165 sih. Memang yang ditulis di spesifikasinya tinggi 160 ya. Kemungkinan ini 160 ya tingginya. Jadi kalau yang tinggi badannya di atas 160 tidak bisa berdiri di dalam tenda, atau tidak bisa melakukan aktivitas sholat di dalam tenda ya, karena memang tingginya cuma 160 cm aja. Untuk bahannya sendiri, bahan dari tenda ini di bagian inner dia kombinasi antara bahan breathable dan juga jaring ya, atau mesh. Untuk bahan breathable-nya dia pakai 170T polyester breathable, dan jaringnya sama seperti yang di pintu tadi, bukan battery mesh, dia mesh biasa. Jadi cukup besar lubang-lubangnya.
Untuk komposisinya sendiri, yang bagian jaring dia di bagian sini boleh. Ini yang bagian jaring dia ada di bagian ventilasi kanan kiri ya. Nah, ini yang bagian komposisi bahannya seperti ini. Nah, ini pakai bahan jaring dan di bawahnya dia pakai breathable. Selebihnya breathable. Cukup oke sih dengan komposisi seperti ini. Saya rasa cukup oke. Ketika siang hari tidak terlalu pengap, dan di malam hari juga masih baik ya. Tidak, angin yang dari luar tidak langsung masuk semua ke dalam tenda karena bahan breathable-nya masih cukup banyak. Kemudian di atas ini dikasih gantungan lampu yang modelnya masih kayak gini nih. Dia pakai tali seperti ini, tali kecil seperti ini. Ini untuk gantungan lampunya masih seperti itu. Kemudian ada kantong di kanan kiri, 2 kantong di kiri dan 2 kantong di bagian kanan. Untuk bahan lantainya sendiri dia pakai PE ya, atau semacam terpal seperti ini. Nah, buat yang lagi nyari tenda dengan bahan lantai yang gak takut nggak mudah sobek, ini cocok pilihannya karena dia masih pakai polietilen atau PE ya. Untuk harga tenda ini dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Kemudian untuk kelebihan tenda ini ya, pertama dia sudah pakai frame aluminium alloy. Yang pertama itu sudah pakai frame aluminium alloy, dan juga kelebihan kedua dia sudah mendapatkan tiang kanopi ya. Ada beberapa tenda yang tidak mendapatkan tiang kanopi. Di Forester Enigma Mark II ini dia sudah dapat tiang kanopi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dimensi terasnya yang cukup luas. Terasnya ini di 180 cm dengan lebar 220 cm. Jadi cukup banget kalau teman-teman mau beraktivitas masak-masak ataupun kumpul-kumpul di ruangan terasnya ya, atau di vestibulnya ya. Jadi cukup luas. Kelebihan selanjutnya adalah di bahannya. Bahannya sudah pakai 190T polyester dengan rating PU-nya 1500 mm. Memang nggak sampai 2000 ataupun 3000, tapi 1500 mm sudah sangat cukup dengan curah hujan yang ada di Indonesia ya. Jadi itu merupakan suatu kelebihan juga dengan rating PU 1500 mm. Untuk kekurangannya, yang pertama dipasak. Dia pasaknya pakai yang kecil banget ukurannya. Jadi pasaknya itu mudah sekali bengkok. Jadi kalau teman-teman mau beli tenda ini, perlu dipertimbangkan. Mungkin salah satu kekurangannya adalah dipasak ya. Pasaknya masih pakai yang ukuran kecil dengan bahan galvanis. Jadi mungkin kalau teman-teman mau beli tenda ini, saran saya sih nanti pasaknya diganti aja pakai yang ukuran lebih besar dan yang berbahan aluminium alloy ya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dia untuk bukaan pintu, baik yang di kiri sini, yang di samping kiri, yang di samping maupun di pintu utamanya, pintu utama ruangan tidur, itu dia masih pakai yang model ikat seperti ini nih ya, model ikat-ikatan seperti ini nih. Harusnya
mungkin dengan harga 1.500.000 harusnya dikasih yang model lebih simpel ya, nggak perlu diikat-ikat seperti ini, jadi agak sedikit merepotkan yang model ikat-ikatan seperti ini ya. Dengan harga 1.500.000 sih harusnya Forester bisa ngasih lah untuk cantolan yang seperti tenda-tenda umumnya sudah gunakan sekarang ya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah di bagian bahan innernya ya. Untuk bahan meshnya atau jaringnya dia pakai bahan jaring biasa, belum pakai yang battery mesh, jadi lubang-lubangnya masih agak sedikit besar ya. Kalau battery mesh kita tahu lubang-lubangnya itu kecil sekali, jadi serangga-serangga dari luar itu sangat sulit apabila masuk ke dalam ya, seperti nyamuk dan serangga lainnya lah, serangga-serangga yang ada di hutan. Itu sangat sulit kalau menggunakan bahan jaring dari bahan battery mesh ya. Nah ini Forester Enigma Mark II ini masih menggunakan bahan jaring biasa yang ukuran lubang-lubangnya masih cukup besar ya. Kalau nyamuk-nyamuk kecil kayaknya masih bisa masuk sih kayaknya ya. Kekurangan selanjutnya adalah di tali guideline ya. Tali guideline-nya juga dia masih pakai yang kecil atau ukurannya sangat tipis ya, tali guideline-nya. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga kalau sebelum teman-teman membeli tenda ini. Kekurangan selanjutnya adalah di bagian ventilasi ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan bahwa di ventilasinya di bagian kanan kiri ventilasi itu dia nggak ada penyanggahnya. Jadi memang dia ada bagian tebalnya di ujung di pinggiran ventilasi, tapi itu nggak cukup kuat menurut saya untuk menahan ventilasi itu sendiri, karena di ukuran ventilasinya yang cukup besar. Jadi ketika dibuka dia tetap ngondoy. Jadi dia tetap ngondoy, tetap turun gitu. Apalagi kalau ketiup angin kayaknya itu pasti ketutup deh. Ya jadi kedepannya saya diharapkan sih Forester Enigma bisa kasih ganjelan atau penyangga di bagian ventilasinya ya, baik di kanan maupun di kiri ya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah di bagian kantong ya. Kantong di dalamnya ini hanya dikasih 4 buah kantong ya. Padahal kita tahu ini kapasitasnya 6 orang, kenapa nggak dikasih 6 gitu kantongnya. Jadi kantongnya cuma ada 4, 2 di kanan dan 2 di kiri. Yaitu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda Forester Enigma Mark II. Kesimpulannya, apakah tenda ini masih layak dibeli? Menurut saya dengan harga 1.500.000 tenda ini masih cukup layak untuk dibeli ya. Jadi teman-teman yang mau beli tenda ini nggak usah ragu dengan kualitas bahan yang ditawarkan. Ini masih cukup oke ya untuk dibawa, entah itu camping ceria bersama dengan keluarga ataupun dibawa naik gunung, masih cukup oke untuk dibawa naik gunung sekalipun. Cuman memang ada beberapa catatan kekurangan ya yang nanti kedepannya mungkin bisa diperbaiki oleh Forester. Tetapi secara fungsional kekurangan tadi yang saya sebutkan tidak terlalu berpengaruh terhadap fungsional tendanya ya. Yang terpenting adalah tenda ini masih sangat layak digunakan, baik itu untuk aktivitas hiking, naik gunung, mau apalagi hanya untuk sekedar camping ceria bersama keluarga. Oke, demikian video kita kali ini. Buat yang suka dengan video ini boleh tekan like, yang suka dengan channel ini tekan subscribe. Jangan lupa juga untuk share dan komennya ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan tenda ini atau yang pengen Buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan tenda ini atau yang pengen